Alhamdulillah, puji Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga beserta sahabat buat sekalian, dan kepada guru-guru kita yang mengikuti ataupun yang kamu Allah Subhanahu Wa Taala. Penghormatan dan tuan dan kita nyoba bantu istimewa dan jadilah kepada Kepala Sekolah SDN Lam Garut, Ibu Halimah. Beliau ini paling partner bertuan dari Ubud. Bila menentukan SD hanya tamu SMP pun dapat dikurang. Medam baru maklumnya di Lubuk Bete yang kampung yang kayu dengan I baru pada raya. Yang I pada dua kampung pegang raya cuma kampung yang I pegang minyak angin. Itu baru tak tertepit dan benerah di bini ini. Nyogok angin dan benerah esak angin di bini. InsyaAllah. Nya waktu Ubud mantan SMP Kelasa kasparing partner dengan beliau untuk merunau bahasa Inggris. Alhamdulillah, dan ternyata orangnya menjadi kepala sekolah dan luar biasa di SD Lam Garut Baule Titi. Nya tempat yang ditunjuk pada menjanji dengan Rasulullah merumpok ke sana. Ya Maulana ya Habibi ngeprek kamu Baule Titi bah. Ini ngeprek. Penghormatan tuan dan kita nyoba membantu kepada Kunci senior wakil kita di DPRA Tengku Irawan, bawahnya LC Lengkuan pindah orangnya. Tengku Irawan punya LC Lengkuan hari. Nya kamu sama-sama dijaga. Cuma ada kesolah banyak anak dua kesolah. Kawin kekeung. Alhamdulillah, maka orang tanya bahkan bisa betul 15 tahun di DPR Aceh Besar dan di negeri DPR. Mawati gaya atau mimbar memang ada cewek ya, luar biasa. Maka jadi kehebatan manusianya berpegang Allah. Berpegang Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allama al-Quran, khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Allah Ta'ala yang Maha Rahman dengan sifat kasih sayang kepada manusia untuk bersahabat. Allamahul bayan. Khalaqal insana kepada manusia dan berikut dengan menciptakan manusia kepada cara bersahabat. Maka manusia yang hebatnya bukan yang kaya raya. Manusia hebat bukan yang raya panjang gagah perkasa memulai dada. Manusia yang hebat bukan yang tampan rupawan dan cantik jelita. Ternyata manusia yang hebat adalah yang pandai bicara. Makanya kita dan udahlah saya kata orang beragama kamu pasti dah. Tapi ada bergagah ganteng beragam yang hanya beragama dan tumpah rumah mungkin kita. Karena wanita senang ditipu. Ada yang punya bahaya. Ini jika ada manusia. Makanya yang perlu keperunawan katanya adalah keterampilan berbicara. Kenapa? Karena Indonesia setelah punya 7 orang presiden, tidak pernah presiden Indonesia itu sehebat presiden yang pertama. Padahal kemampuan presiden pertama hanya pada bicara saja. Orasinya, nebayang zaman dia ketika kualitas sound system lagi pakai di rumah kauman. Tapi itu waktunya. Jino dipengaruhi dengan efek sound system, tapi tetap pengaruh manusia kan. Nah jenderal anda tu hebat di sini. Nah profesor doktor tidak sehebat insinyur. Nah kiai haji tidak sehebat insinyur. Nah negerinya tidak sehebat insinyur. Nah ulama insinyur lagi jauh. Nyandung hebat orang yang pandai bicara. Maka pegah oleh fenomen tentuan penyanyi tingkat nasional Iwan Fals. Kamu ngomong di Facebook. Nah sekolahlah biasa saja. Jangan pintar-pintar percuma. Sekolah untukmu hanya perlu demi gengsi agar mudah bergaul, tentu banyak relasi. Maka kita urus yang cerong itu kita mau pikulaan bak sekolah bergengsi. Kan karena ini cara paling kurang bak pikulanya hanya Kapolda dengan anu gubernur dengan anu pangdam dengan anu bupati dengan. Maka dalam SMA 1 pada Acehnya ke SMA cerong. Nya SMA ani urus cerong. Yang cerong SMA itu karena di ulu Injaro itu ada pangah-pangah anu paling kurang dengan tabok lah di jamun di pejabat. Maka kita mau tiba-tiba hebat.
Ini karakter yang Bruno tanya, ternyata keterampilan berbicara itu luar biasa. Maka ketika yang menjabat Khalifah Umar bin Abdul Aziz nyantipkan laporan dari daerah tentang perkembangan dan lain sebagainya. Rata-rata laporannya menyiapkan gubernur, maka ketua DPR-nya atau minimal sekdanya yang melaporkan. Tiba-tiba satu provinsi yang datang maju menyampaikan laporan Anemit SD lagi yang dong itu. Karena yang maju Anemit, presidennya tersinggung, walaupun beliau seorang yang sangat tawadhu, Umar bin Abdul Aziz. Tapi melihat juru bicara yang maju berhadapan dengan beliau seorang anak kecil yang belum berusia 10 tahun, beliau tidak bisa menahan rasa kecewa. Udah, alaysa fikum man huwa asannu minhu yukallimuni. Hadali lah kawan katanya lebih tua wajib itu udah bang ke. Tertinggung ya, tapi juga apa? Dia nemik nyotil dalam sikap presiden lah, tertinggung sini. Oh bukan. Ya Amirul Mukminin, law kanatil wadhifatu tuqaddaru bis-sinni lakana ma'iya man huwa asannu minka lil khilafati. Wahai tuan presiden, menyo jabatan tiro-ro untuk hukum menurut umum karena lemahnya hanya pegang banget. Nyo nak kawan tu depan mer ngomong ada lebih habar je presiden. Sunah presiden. Surah inna hadza la sihrun mubah. Nyo contoh sihir yang diizinkan agama. Sihir kok gara-gara berhabar. Maka orang nak saya kacau berhabar. Yang presiden dulu. Tapi minyak mencerong berapa? Ada presiden baru. Maka alhamdulillah yang luar biasa. Makanya cocok je presiden. Paling kurang presiden Jokowi. Penghormatan tentuan dan kita nyoba membantu kepada perwakilan kita di PDPRK Aceh besar. Kalau macam cerai ibu kota itu Aceh besar, ini ibu kota di jantung. Kakanda Juanda Jamal, kayaknya alhamdulillah dengan ide-ide kreatif untuk pegat pemawah memajukan pertanian dan lain sebagainya. Maka ketika kayaknya dicalonkan menjadi wakil bupati berpasangan dengan Pak Cik, saat membentuk relawan diundang untuk ceramah di Miuk di filmnya. Cuma lembaga orang yang undang ceramah. Nyawa dan relawan lembaga relawan Aswaja. Tapi yang undang ceramah orang Wahabi. Wahabi kekalian. Iya, penuntut Wahabi yang betul. Sehingga kalau kata undang orang Wahabi undang. Alhamdulillah. Dan beliau ada bersama-sama dan ternyata bandu orangnya adalah alumni dari STN Langgaru. Alumninya nak belajar dia ada curah pula alumni. Maka kamu dari ikatan alumni Timur Tengah ikat yang sementara yang pernah berada di Timur Tengah walaupun curah kira alumni. Maka di dalam ikat ini termasuk Muzakir Manaf sebagai alumni. Kayaknya pernah di Timur Tengah ya, di Libya ya. Aku nak kawan besar anak LC boyo. Aku nak tumpuknya kira alumni. Maka ketika Walid NU gereja tahu anak yang cepat di Al-Azhar tengah kuliah berintai dengan Tengku Sudi betul harapan agama itu jamun tetap cita-cita menuju ke mahasiswa Al-Azhar alumni Al-Azhar hantum di meja kecuali uroyo makanya mereka ketua kau putih janggut kau putih mithen kau putih ecet kan dijawab oleh rakan-rakan yang kesenioritan Walid di Al-Azharnya menyokan posisi dan putih janggut, putih misai, putih kuk mengira ketuhanan dan layak di murid ngecijak tengah pelan, nak lebih Tuhan pada apa? Ternyata Al-Azhar itu benar-benar menerapkan sistem long life education. Ada bukan Tuhan, tirang jentak cucau dan juga kuliah ini. Dengan catatan usia ijazah aliyah Anda tidak lebih dari 2 tahun. Bahkan orang yang tamat aliyah 2 tahun pikiran mentang segar. Maka ketika nanti mau Al-Azhar hanya pakai ijazah man 1 karena kami umum 6 tahun. Tamat dan 75 dan tes beri biasa kami umum. Payah baru ijazah Pak Man 2. Maka ada ijazah pun dari Mansa, ijazah kedua dari Man 2. Ternyata waktu pakai ijazah Man 2 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tidak memverifikasi proses muadalah akreditasi dengan Al-Azhar kah dipakai. Payahu Badaya Hawaii cepat di Bekasi, di PING. Perguruan Islam Nurul Kasyaf antara Karawang dan Bekasi. Alamat dikirim oleh Khairil Anwar ya. Antara Karawang dan Bekasi. Cok ijazahnya berangkat ke sini.
Mereka hanya mensyaratkan usia ijazah tidak boleh lebih dari 2 tahun. Usia Anda terserah. Ada ketentuan itu. Dan itu luar biasa sekali. Alhamdulillah kita bergabung bawahnya. Kemudian penghormatan dan tuan dan kita Bandung kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar, dalam halnya hadir Ibu Kabit Wujud. Terima kasih Bu. Ya Ibu Wujudnya ada langsung-langsung bantuan jaya. Dan tuan cepatlah negara baru kau hidup waktu mau berjuta 50 juta ganda kalinya. Karena kan buka cuma punah. Kayaknya bermain di dalam diam sehingga ada terpikir iban cara ucapkan terima kasih Ibu Wujudnya. Tunjuk di bantuannya, atau ada teleponnya Bu, terima kasih Ibu. Ubi ya bantuan. Dan sengaja hanya pula-pula aku walaupun kadis pendidikan kamu juga kuliah BN Ustaz Dr. Salahuddin betul. Karena tadi itu pejabatnya urang sibuk, imam urang damai. Kamu pun banyak karena dalam pikirannya panjang tertentu, yang akan tertentu. Tetapi hanjit itu pegawai dan hanjit lagi karena wajib lagi kalau fakirnya. Maka yang head karena masyarakatnya, rakan-rakannya betul-betul dan tuan-tuan dengan pejabat, gubernur, kepala dinas, bupati, wali kota. Apa yang terjadi? Nah yang PNS cepat di daerah sengaja bijak cenderung, bijak dapat balun untuk lagi bina. Ingatlah dia, awaknya pihak naik buyut tanya melimau. Tibruk yang tugas di dalam tugas di bidang PNS. Gelaki pindah Banda Aceh, baru yang pun PNS, maka hilangnya. Pegawai ada pucuk-pucuk efak kanan lagi. Ada tu efak cukup gaji tak? Orang yang kena gaji, gelaki bantu bawa orang kena gaji untuk pindah kaya bertempat gaji lebih hari. Maka nak fikir peradaan dia yang melimau. Jadi nyoba kadang-kadang orang hotel laki tua. Ia nak santai dia cakap. Nano dia telefon Ustaz, bantu dan kamu ada bab santai Ustaz Irawan pada Al-Quran. Maka lagi dalam negara dia akan pun bantu minta ada baru kan dia. Yang dia ada dalam Quran. Yang dia minta bagi. Maka ada persoalan psikologi yang masyarakat kita lupa. Bahawa ketika mengajukan sesuatu lupa melihat keadaan orang yang kita mintakan bantuannya. Nyo tajak pakai bawa kedai kopi dan yang empat kedai kopi yang mahal. Ini kedai kedua. Buat kedai kopi yang mahal. Ini pipi dah pakai. Malah kita nyo macam hukum, nyo tu nyo head di hukum. Bahkan waktu berhadapan dengan orang yang hana hukum. Maka di waktu tentuan untuk dicekul dan angkat peradaban masyarakat baju-baju pada sisi komunikasi. Karena ramai datang kurang keramah-tamahan itu dengan bahasa yang tidak sesuai. Tajak baca ratembuli telah baca pomle tajak. Hidupnya dengan segala pengorbanan cakuro tertinggai tajak bagainya perut tidak roh hidupnya tersebut. Teruk kenal karena pomle disambut oleh tuan rumah dengan keramah-tamahan yang terbalik. Telah hal dia senjak ibu. Hidupnya cipta susah tajak adalah. Hidupnya telah hal dia ibu. Yang pun yang pandai doanya. Mampu punya awal rumah. Mampu punya awal rumah. Maka ada perlu masyarakat itu. Aturan kan undang ada tengok bijak. Alhamdulillah tak melanggar. Bahkan kau mudah orang fikir bijaknya. Bijak fikir, bijak belau kadu, bijak fikir kok baju baru, bijak fikir bupah hotel. Telat cik bagi jak. Tajak ubat dong. Telat tak bijak. Yang pipi tak kaya dia bijak. Ada nak jamin tu. Oh padu betul. Alhamdulillah tak bijak. Kenapa? Karena ini akan tentang komunikasi. Padahal alhamdulillah, nyo dinas pendidikan lebih besar kata Ibu Kabit. Kenapa yang kadis ni kasih saya Ibu Kabit kan? Insyaallah. Kegerehan yang untuk kasih saya. Mampu dah macam bersin. Kemudian penghormatan dan doa kepada rakan-rakan dari MPD Aceh Besar. Kamu MPD-nya luar biasa. Benar hasrat-hasrat yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dengan Bapak Irawan. Ini tidak sah Ustaz, karena ini adalah Ustaz di BRK, Bapak Irawan. Tentang bagaimana terkoneksi kabupaten dan kota. Kamu di MPD baru pada murau yang kau ikut, tu yang Pak energi. Nyantum perlu semangat, perlu energi. Biasa bateri kopi kamu tu. Karena ini yang berat hari tadi saya bilang energi. Untuk tambah energi baru walaupun tak. Ada keluhan-keluhan. Mulai dari persoalan di Pulau Aceh, anak lah, dia pernah tinggal di Mulah anak ini. Sampai persoalan kepala-kepala sekolah SMA di Aceh Besar, yang mereka sebenarnya ingin terkoneksi dengan SPT, Sistem Pendidikan Terpadu.
Anak-anaknya berlajib waktu itu pokoknya benar urang kubut, urang purno adab. Tapi karena kewenangannya di provinsi, maka tidak bisa bergabung dalam sistem yang seperti ini. Di audiensi, maka alhamdulillah kamu pun di MPD atas arahan bimbingan dari senior dan Pak Profesor Mustadir. Ketika periode yang kau ikut katanya habis bandung usianya. Hana yang provokasi dan hana yang memberikan nasihat. Maka periodenya utama orang yang paling kuat kawan kamu napa alhamdulillah penasihat. Dan kita orang yang paling muda kawan kamu. Nah doktor saya pilih Pak yang provokasi. Ya, makanya tetap benar orang paling muda, benar orang paling kuat. Menyo hananya kecoanya. Alhamdulillah Pak Hamdani nyandung dedikasi beliau untuk pertanian, untuk pendidikan. Apa yang terjadi? Beliau itu tetap berada di dalam tempat yang berlain hidupnya. Dan ternyata beliau bisa bertahan di sana walaupun sudah selesai masa pengabdian, tetap menyatu dengan masyarakat setempat. Maka ini yang kita harapkan, bahagian dari pendidikan adalah orang-orang yang sukses itu tidak berpikir untuk hijrah ke kota, tidak terjadi urbanisasi, tetapi tetap berada di kampung. Dan itu salah satu pola pembangunan kita di Aceh yang keliru. Karena yang terbayang di dalam benak orang sukses, orang kaya, rumahnya 10 meter dari Masjid Raya Habibur Rahman. Padahal di Eropa, di Amerika, orang-orang sukses yang kaya hanya tinggal di kota untuk bekerja, bangun rumah di perkampungan. Lemgi sawah bukan rumah. Yang penting jalan tembus aksesnya bagus. Kalau tidak ada jalan, mereka beli helikopter dan dibangun helipad. Tapi sekarang betul-betul waktu di kota Banda Aceh, sehingga Banda Aceh tidak ada lagi lahan pertanian. Yang ada adalah lahan pemukiman. Asal tinggal di kota Banda Aceh, bekal rumah begitu okay. Pokoknya Banda Aceh. Kan kamu tinggal di yang gampung nak. Pola ini yang harus kita ubah, bahwa orang sukses itu harus mulai berpikir tinggal di kampung agar pemikiran majunya itu bisa ditransfer kepada warga-warga kampung. Baru saat itu kita serang orang kampung yang setiap kali musyawarah andalannya hanya kamu harus baru. Ini hanya cari tidak maju-maju karena sibuk di mana selalu. Wah, dulu ikut dong. Kemajuan itu tidak dilihat pada lo atau tidak lo aso, dan definisi tentang asolo pun harus diredefinisi kembali. Asolo bukan orang yang lahir di tempat tersebut. Asolo adalah orang yang berniat mati di tempat tersebut. Yang kepada malaikat cakap, kau dia Jawa bro. Anak wawa dia kan berarti. Ada orang Jawa tinggal di cakap, engkau ikan buku huruf kan. Anak dikira lo siapa? Tenang bangkunya. Maka ada persoalan berdefinisi tentang asolo, bukan tentang di mana lahir, tapi di mana dia rencana untuk mati. Maka Rasulullah lahir di Mekah, tapi tidak digugat oleh warga Madinah saat beliau menjadi presiden sampai meninggal dunia. Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali lahir dan besar di Mekah. Tidak ada seorang warga Madinah pun yang menggugat kenapa orang Mekah jadi pemimpin di daerah kami. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan pindahkan ibu kota Islam dari Madinah sampai ke Damaskus, anak keturunan beliau tetap jadi raja di Damaskus. Tidak digugat oleh warga Suriah kenapa urang asal usul dari Mekah menjadi pemimpin di negeri kami. Tetap. Kenapa? Karena orang yang pindah ke negeri tersebut tidak lagi berpikir tentang daerah asalnya. Dia bangun tempat di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sekarang persoalan kita di Aceh Besar, banyak yang numpang tinggal di Aceh Besar tapi asetnya dipindahkan keluar daerah. Ini jadi masalah. Tidak berpikir tentang kemajuan. Andai kata orang yang maju di sebuah daerah berpikir tentang daerah tersebut, maka solusi kemajuan di Aceh tinggal pindah-pindahkan ibu kota. Kalau sudah maju Banda Aceh dan Aceh Besar, pindahkan ibu kota ke daerah lain lagi. Insya Allah akan berkembang. Maka Mesir terkenal daerah negeri yang paling sering memindahkan ibu kota. Mulai dari dulunya di Iskandaria, dipindah ke Kairo, kemudian sekarang dipindahkan ke daerah lain di Mesir. Indonesia baru sekarang berencana pindahkan ibu kota ke Kalimantan. Tengok harapan. Dulu pernah ibu kotanya dipindahkan ke Biren, pernah ibu kotanya di Yogyakarta. Ini sistem pembangunan. Maka alhamdulillah di MPD kita sangat solid untuk berpikir dan menampung aspirasi-aspirasi untuk menjembatani antara dinas dengan masyarakat dan memberikan sumbangan pemikiran. Hebat MPD. Untuk tingkat keilmuan keagamaan lengkap. Di MPD itu ada tengku yang sangat aswaja, tengku Hafid. Di MPD itu ada tengku yang sangat wahabi, tengku Fakhruddin. Di MPD itu ada tengku yang semi aswaja, semi wahabi, aswabi. Nyantum tingkat tengku Fakhruddin wahabi juga. Maka daripada itu naik ke tulang geroy. Alhamdulillah.
Juga penghormatan saya kepada tokoh-tokoh masyarakat yang sudah berhadir di dalam majelis ini dari Pemukiman Kasilam Garut, Pak Mukim, dan Bu Imum, warga-warga masyarakat, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Pada hari ini benar-benar sesuai yang disampaikan oleh Ustaz Irawan tadi, hadis Rasulullah, man sarrahu ayyusata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang senang umurnya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Tadi beliau berikan PR ini silaturahim itu silaturahmi. Jawabannya sederhana saja. Anda sedang berbicara bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kalau bahasa Indonesia rujukannya KBBI, silaturahmi. Kalau bahasa Arab maka rujukannya adalah orang Arab. Jadi mereka senang kepada huruf akhir itu diwakafkan. Bukan hanya tanah diwakafkan, huruf diwakafkan. Maka mereka menyebut silaturahim. Silaturahmi di Indonesia, silaturahim di Arab. Itu menjadi dalam relasi berbahasa. Dan silaturahmi pada hari ini sekaligus di antara menyambut Ramadan dan menyambut hasrat dari pihak sekolah untuk kebutuhan-kebutuhan sekolah. Tadi sambil duduk dengan Bang Yuanda, kami berbicara tentang pertanian organik, kemudian tentang peternakan yang organik. Saya teringat ketika sedang melakukan kajian tentang tanaman organik dan pertanian organik, diajak oleh kawan-kawan dari Dinas Pertanian sampai ke dataran tinggi Ciwidey di Jawa Barat. Datanglah pemateri dari Universitas Pajajaran, pasca sarjananya, memberikan wawasan tentang pemahaman-pemahaman yang keliru. Beliau mulai, kita orang Indonesia ini setiap kali ingin meningkatkan stamina dan gizi, itu makan telur setengah matang. Setiap kali kita datang ke warung-warung kopi, telur setengah matang yang paling dicari adalah yang pudingnya. Pudingnya ditinggalkan. Saya datang ke warung kopi berlangganan, yang putih telur ditampung dalam sebuah gelas. Karena orang yang datang hanya ingin kuning telurnya saja. Padahal dari dulu yang kita diajarkan oleh guru di sekolah bahwa protein itu adalah zat putih telur. Proteinnya ditinggalkan, kuningnya dimakan. Maka itu haknya. Lalu dia katakan, kenapa kita makan putih telur? Karena mengandung protein yang tinggi. Tapi harus dipahami, protein itu ada yang bisa dicerna, ada yang tidak bisa dicerna. Kalau hanya ingin protein yang tinggi, maka lebih tinggi protein yang terkandung di dalam rambut daripada yang terkandung dalam putih telur. Makanya sampo yang dijual itu selalu mengandung nilai protein tinggi. Maka kalau ingin puding yang tinggi protein, rambut. Obat rambut. Tapi masalahnya rambut tidak bisa dicerna. Kalaulah kita manusia konsumsi rambut, itu seperti lemong, Pak Joho, penanya Pak Bade, jumpung. Kenyang, tetapi tidak ada nilai gizi. Ibadah mau menilai lebih. Hanya sekedar kenyang. Kita makan rambut, rambut itu tetap utuh dalam mulut, keluar tetap jadi rambut. Tidak bisa dicerna oleh tubuh. Ini contoh tentang pemahaman yang perlu dikembangkan. Karena pendidikan kita hanya berbicara sampai di tingkat bahasa saja tidak terurus. Di tingkat bahasa tidak terurus. Makanya saya setiap kali ceramah itu selalu meluruskan perkara bahasa. Tadi sudah diberikan PR tentang silaturahmi dan silaturahim. Ini persoalan sederhana. Makanya ketika kita duduk bersilaturahmi seperti ini, rizki dimudahkan, rizki dilapangkan, dan umur dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk rizki sudah sangat nyata, di depan kita sudah disuguhkan makanan. Yang saya sedihkan, setiap kali ada hidangan seperti ini, oleh panitia tidak pernah diizinkan makan banyak-banyak. Kepada tamu yang telah hadir, makanan yang telah kami hidangkan, kami persilakan untuk dicicipi juga. Makan tidak dengan dicicipi baju aja tidak. Makanya di tempat membeli seluruh terbuang-buang makanan. Karena tamu yang datang hanya diizinkan makan sedikit untuk mencicipi. Apakah Anda pegang kepada tamu yang hadir, makanan yang sudah dihidangkan dipersilakan untuk di-serve? InsyaAllah jangan cicipi. Ini pola tentang berbahasa. Maka guru berbahasa memberikan pemahaman yang keliru. Untuk urusan akidah, ada banyak kesesatan dalam masyarakat karena pilihan kata dari guru ngaji dan penceramah yang keliru. Sekitar sebulan yang lalu, saya sedang cuci mobil di garasi di rumah, di samping itu ada balai. Hari Senin ada mengajar ibu-ibu, seorang ustadz tentu yang mengajar. Ketika beliau menyampaikan sebuah pesan,
Saya sampai terhenti nafas dan berhenti mengelap mobil. Apa kata beliau? Mak-mak yang tua betul-betul heran. Nyan Allah Ta'alanya nak orang yang bejat ke dalam. Yang boleh bayang orang. Allah Ta'alanya orang yang bejat ke dalam. Ini ibu punya jawabannya Allah udah bejat ke dalam. Ini hanya tentang persoalan kata saja. Dan kita paling tidak teliti di dalam berkata-kata. Maka dulu ketika di awal kita berdiskusi tentang SPT saat di Dinas Pendidikan Jatuh, saya bukan ada kepala sekolah yang katakan pendidikan ini kan untuk merubah manusia menjadi lebih baik. Saya bilang, Pak, kalau pendidikan merubah manusia, inilah jadinya anak kita senang berkelahi. Karena rubah itu binatang buas. Kata kerja dasarnya ubah, imbuhannya mengubah, bukan merubah. To change, bukan to be a fox. Untuk mengubah, bukan untuk menjadikan binatang buas. Tapi karena pilihan kata yang keliru, maka pesan yang tersampaikan pun akan keliru. Ini persoalan tentang berbahasa. Di Indonesia, jangankan menjaga kedaulatan bangsa, menyambung tanah air, menyambung pulau, menjaga kedaulatan suku, bahkan kedaulatan bahasa tidak sanggup dijaga oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan tugas itu ada di tingkat sekolah dasar. Perbaiki bahasa di tingkat dasar, maka akan baik sampai di tingkat berikutnya. Maka luar biasa pesan dari Ustaz Irawan tadi. Di angkatan kita dulu tidak mengenal yang namanya SD dan PAUD. Tidak mengenal PAUD dengan TK, langsung masuk SD. Sayangnya, saya SD di Aceh Selatan tidak diajarkan bahasa Indonesia. Guru yang masuk itu mengajar pakai bahasa anak Jawa. Bahasa Jawa. Baca kak, baca kiat, boleh berarti ada sana. Saya perlu akses bahasa Indonesia karena kelas 1 SD dipindahkan oleh orang tua, ikut beliau yang sedang kuliah di IAIN Ciputat saat itu di Kampung Hutan. Tidak mengenal kosakata bahasa Indonesia satu kata pun kecuali ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Sampai sekarang saya Ibu Budi dengan Bapak Budi nggak tahu namanya. Adik Budi dengan kakak Budi saya tahu. Adik Budi namanya Iwan, kakaknya namanya Wati. Tapi Bapak Budi dengan Ibu Budi sampai orang tahu. Itu misteri yang tidak terjawab sampai hari ini. Sampai pengarang buku tersebut sudah meninggal dunia, sudah tidak berikan jawaban. Siapa nama Bapak Budi? Bu ibunya kemungkinan Ibu Pertiwi, kalau lagi SD Pertiwi. Ini menjadi masalah bagi kita. Maka persoalan tentang berbahasa, putus silaturahmi gara-gara bahasa, tersambung silaturahmi gara-gara bahasa. Maka manusia ini, kalaulah hatinya sudah senang, dia tidak akan lagi berbicara tentang uang receh. Yang penting puji saja. Ajarkan anak-anak kita untuk ramah dan memuji. Allah Ta'ala ajarkan komunikasi lewat Al-Quran. Dan Al-Quran itu dari 114 surat, rata-rata diawali dengan pujian. Dimulai dari Al-Fatihah, Alhamdulillah, Sabbahadillah, Yusabbihulillah, Subhanalladzi asra bi'abdi. Mengajarkan pujian, apresiasi. Tapi walaupun diajarkan apresiasi, anak-anak dan kita harus pandai untuk memaki pada waktunya. Tapi makian itu porsinya yang terakhir, terdapat di juz ke-30. Ada 3 kali makian. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang. Wailul likulli humazatin lumazah, celakalah pembisik dan pencela. Yang terakhir itu paling dinanti-nanti pada waktu salat tarawih. Tabbat yada Abi Lahab, celakalah dua tangan Abu Lahab. Tetap harus ada porsi bahagia memaki. Tapi sayangnya kita di Aceh besar, paling banyak porsi memaki. Senang kata menang, terkejut kata menang, bengeng kata menang, belum menang. Lek kami lek demo, yang ada cik-cik dengan lek kol. Karena persoalan bahasa inilah saya yang tinggal di pusat pemerintahan Kota Madia Ceke, anak saya itu terpaksa saya antar masuk SD di SDN Darussalam, SDN 669 Kota Banda Aceh. Kenapa? Karena di sana anak-anak dosen mereka berkomunikasi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia untuk mewakili anak orang Bimo. Ketika ada kawan yang marah, kejar memaki, bang. Kejar memaki, gimana nak? Tapi pernah terjemah dalam bahasa Aceh, dia mah, ilok lagi. Maka alhamdulillah anak saya sampai sekarang sudah kelas 3 SMP kalau sekolah, tidak pandai memaki satu kata pun. Tapi tidak saya lanjutkan di SMP karena saya sudah sepakat untuk berjanji dengan Nabi dan mereka mau bawa rediti. Saya antarkan ke dia rediti. Ini yang agak pekan minta ke dia hilang no sada lu ni budi.
saya sudah janji nge-prank kamu apa boleh di prank. Maka alhamdulillah. Itu yang modal penilaian rata daerahnya boleh di nge-prank kamu boleh di. Ini yang menjadi persoalan bagi kita, bahwa ada pendidikan di tingkat dasar yang paling berkesan. Tapi tadi Ustaz Irawan sudah katakan, setelah sekian lama beliau tamat dari SD Pasilam Garut, dari SD Pertiwi, baru hari ini diundang secara resmi untuk datang kemari sebagai alumni. Padahal di UIN sudah sering diundang. Dan itu menjadi pula ingatan bagi saya. Baru saya sadar bahwa saya tidak pernah diundang lagi datang ke SD saya. Jumpa di Aceh Selatan, Labuan Haji. Padahal guru yang paling kita ingat, paling kita kenal adalah guru SD. Guru SD itu unforgettable, tidak bisa dilupakan. Untuk tingkat guru SMP, saya masih ingat 1-2 orang guru. Untuk guru SMA, saya hanya ingat sangat sedikit. Yang paling saya ingat guru matematik, Ibu Asia. Yang kedua, suami dari kepala sekolah di sini, Pak Samsul. Ada hadir. Guru ekonomi. Itu yang saya ingat. Kemudian ada Pak Zulhelmi Ar-Rahman, guru bahasa Arab. Saya sudah berulang berapa kali. Untuk guru kuliah, jangankan dikunjungi setelah tamat kuliah, bahkan saat kuliah pun kita demo dosen. Tapi tidak ada anak-anak murid SD yang mendemo gurunya. Namun yang paling sering diundang reuni di kuliah, reuni di SMA, reuni di SMP, nggak pernah reuni di SD. Padahal yang paling kita rindukan adalah guru-guru SD, unforgettable, tidak pernah dilupakan. Itu guru yang mengajarkan kita untuk cebok pertama kali, guru yang mengajarkan guru pertama kali. Tapi mungkin karena seiring perubahan kurikulum, di SD tidak lagi diajarkan hal-hal yang mendasar, maka anak-anak mulai lupa. Dulu masuk SD belajar baca, tulis, dan hitung. Saat anak saya masuk SD 16 di Lamnyong, ternyata masuk SD di tes baca, tulis, dan hitung. Saya tidak persiapkan anak saya untuk tes tersebut. Saat ditanya oleh gurunya, 5 tambah 5 berapa? 6 bukan, menilai lewat. Jadi saya mulai berpikir, kalau untuk masuk SD di tes baca, tulis, dan hitung, pertanyaannya, siapa yang akan ajarkan baca, tulis, dan hitung? Ternyata dipindahkan ke tingkat TK. Saya khawatir suatu saat guru-guru TK pun tidak mau direpotkan mengajar tulis, baca, dan hitung. Mereka hanya terima murid TK yang sudah pandai baca, tulis, dan hitung. Tugas siapa ajarkan baca, tulis, hitung? Ya Pak, tugas guru PAUD. Nanti suatu saat guru PAUD pun tidak mau menerima murid lagi kecuali yang sudah pandai baca, tulis, dan hitung. Lalu siapa yang akan ajarkan ini? Ibunya di rumah. Nanti saya khawatir suatu saat ibu-ibu pun tidak ingin melahirkan anak kalau belum pandai baca, tulis, dan hitung. Nyoso penuh-penuhnya. Nyan payah geduk ya ini ukur mak ini. Masa 2 apa yang benar itu? Kenapa? Ada anggapan bahwa ini bukan tugas saya, ini bukan tugas saya. Padahal guru itu adalah segala-galanya, harus siap untuk semua tingkatan. Maka yang paling sulit menjadi guru bukan menjadi guru menjadi dosen. Yang paling sulit adalah untuk menjadi guru SD. Semua tanggung jawab padanya. Maka kalau tadi disampaikan oleh Ustaz Irawan, memang saya tidak pernah hadir di SD diundang untuk ceramah. Saya tolak. SD saya tolak, SMP saya tolak. Bukan karena tidak berkelas, tapi karena tidak mampu berinteraksi dengan bahasa anak SD dan SMP. Nyan payah ke grup-grup aja oleh kawannya. Mampu kamu menjagung grup-grup itu merah ya bro. Maka saya tolak undangan ceramah di SD dan SMP, kecuali kalau yang hadir guru-gurunya. Tapi kalau SMA itu pun saya masih pilih-pilih. Apabila SMA-nya anak-anak muridnya mampu diajak berpikir, saya hadir. Tapi kalau SMA-nya masih kelas SMP dan SD, saya tidak mau. Kenapa? Ada anak-anak yang intelijensianya tidak berkembang. Mudah berbicara ketika orang paham bahwa narasi itu harus dipikir, lucu itu harus dijemput. Jangan lucu seperti film India. Lucu itu harus seperti film barat. Kita berpikir baru dapat lucunya. Tapi mereka harus dengan sikap, dengan laku kita menjadi balut. Ini PR. Maka pendidikan, apa yang saya dapatkan dari pernyataan kawan-kawan dari Unpad, ketika berbicara tentang organik, kita hanya tahu bahwa ayam organik ayam kampung. Kata beliau bukan. Ayam organik bukan ayam kampung. Ayam organik adalah ayam yang terpenuhi kualitas hidup dan pakannya. Dalam kandang, ayam itu harus punya ruangan sekian kali sekian untuk menempatkan sayap dan lompat-lompat.
Ruang bermain ayam itu harus punya tempat sekian kali sekian per ekor ayamnya. Bila tidak cukup ruang bermain, bila tidak cukup ruang istirahat di baraknya, maka ayam ini disebut ayam stres. Walaupun ayam kampung, itu ayam stres. Lalu kita sembelih dimakan oleh manusia, menjadi manusia stres. Sekarang pertanian dan peternakan organik sudah berbicara ruang hidup untuk ayam. Tapi ternyata manusia tidak lagi berpikir organik tentang dirinya sendiri. Kita tidak lagi hidup dalam ruang yang cukup. Maka dari awal tadi saya gugat, kenapa pemikiran yang dibangun oleh pemimpin di negeri ini dari tingkat pusat sampai ke bawah pusat, bahwa orang yang sukses tinggalnya di kota, padahal kota lahannya sempit, ruang bermain tidak ada, ruang istirahat tidak ada. Sekarang tanyakan kepada developer, rumah yang dibangun itu rata-rata tipe 25. Nya menyedari ketika mayang ada paling tahu. Kenapa tipe 25? Rupanya karena pola hidup kita yang sudah tidak organik. Tipe 25 itu ruang tamu dihilangkan, ruang keluarga dihilangkan, hanya tinggal kamar tidur dengan kamar mandi. Kenapa dihilangkan dua ruangan ini? Karena ternyata setelah mereka pelajari pangsa pasar, dua ruangan itu paling tidak terpakai sekarang ini. Saya mau bertanya ke kita yang hadir, kapan bapak dan ibu terakhir menerima tamu di rumah? Urodaya. Maka dari watata belum kumpul ruangan rayakan datang pokok ini gaji bina. Tidak pernah lagi kita terima tamu di rumah. Pertanyaannya, kenapa tidak pernah terima tamu di rumah? Karena tidak ada lagi waktu untuk bertamu. Pegawai masuk kantor 5 hari sepekan. Masuk kantor jam 8, pulang jam 5. Jam 5 keluar kantor, transit dulu di warung kopi, maghrib sampai ke rumah. Maghrib sudah berlangganan koran, baca ya. Sudah berlangganan TV, gak sempat nonton ya. Jangankan tamu yang datang, anak saja datang menghadap ingin menceritakan pengalaman di sekolah, orang tua merasa terganggu. Kehidupan kita sudah tidak organik, maka ruang tamu tidak terpakai, dihilangkan untuk ruang wazirnya. Ruang keluarga itu dalam bahasa kami di Cekul disebut living room. Ruang yang paling hidup. Semua berkumpul di ruangan tersebut. Dulu ada TV, semua menghadap ke kiblat yang sama. Sekarang walaupun ada TV, semua tafakur ke arah yang sama. TV berapa cukup ya. Akhirnya daripada duduk ruangan itu tidak bermanfaat, masuk kamar saja. Ayah masuk kamar, ibu masuk kamar, anak-anak masuk kamar. Ruang tamu, ruang keluarga tidak lagi dipakai. Dalam kamar suami dan istri pun asik sendiri-sendiri. Nyentro ucapan ururaya tengok. Itu hanya ucapan dengan SMS saja. Semua nama di phonebook itu dicentang dan terkirim. Sampailah pesan ke istri di sampingnya. Kami sekeluarga mengucapkan selamat hari raya yang Idul Fitri. Ini kirim rumah ini yang solong ke keluarga baru. Mahal. Kenapa? Karena mengirimkan SMS itu pun sudah tidak ada lagi sentuhan-sentuhan personalnya. Hanya itu dianggap umum saja. Ini menjadi persoalan bagi kita ketika pemerintah mengarahkan bahwa pola hidup orang sukses tinggal di kota padahal hanya sempit. Maka betapa kita akan rindu ruang-ruang yang terbuka. Saya khawatir nanti di daerah kami di kota Madia Cekul hana dibilang minta untuk dah stres. Dina mantan kadang di jembatan Cekiro dan itu lemah sampai masjid Lamujo. Jembatan Coiri lemah, masjid Lamujo lemah, Kubah masjid dari lemah. Tapi sekarang sejak dibangun gardu PLN, ke depan akan ada orang yang jual sawah pelan-pelan karena harga. Dibangunlah rumah-rumah, ruang stres bagi terbuka. Karena obat untuk menghindari stres sudah tidak ada lagi. Kedah, mereka terapkan peraturan yang ketat. Sawah tidak boleh alih fungsi lahan kecuali 50 meter dari tepi jalan. 1 meter lewat untuk dibangun rumah itu akan didenda oleh pemerintah. Tapi di Aceh kita alih fungsi lahan sawah menjadi lahan perumahan, lalu pemerintah setiap tahun mencetak sawah baru. Sawah lama dirusak, sawah baru dicetak. Kenapa pekerjaan adat dasar? Biarkan sawah itu tetap jadi sawah, perumahan buat lahan baru. Tapi tidak, karena terbukti sawah yang sudah dekat dengan pemukiman kota hilang sawah sedikit demi sedikit. Maka saya kritik, dulu orang bertani disebut bercocok tanam. Karena diukur dulu tanah ini apa yang cocok tanam, maka disebut bercocok tanam. Sekarang cocok gak cocok pokoknya ditanam. Orang itu
lahan tanah kapal petak kapal yuk tak pula pingkui tak berokok padi 6 guca tak pula 5 juta tenang dan ke 5 juta lebih menyo tak pula betul leher pun haji put kali 16 situ leher 2 juta mana tak ke maka dipulalah betul 16 tidak lebih buruk lagi pola pikir kita di Aceh Besar bahwa lambang kesuksesan rumahnya besar meraih-raih di rumah dan yang kukurai di rumah nyawa tinam militer maju dua belas mantang kupikir militer ya awal rumahnya padahal statusnya militer lebih berumah tuan hana militer jatuh berumah tuan kecuali militer rumah kerana bahwa tahun ini baru awal rumah tuan rata-rata akan juga rumah tuan. Maka ini yang harus kita kembangkan bahwa kita harus mulai berpikir lahan yang terbuka. Maka sekolah ini menjadi tidak organik dengan murid yang banyak dan lahan yang sempit. Ada organik. Nyorun tenang-tenang SD bertiga hari tak lalu hebat kan. Rusak kan ini no. Tribe no ini dumno lahan. Nyat bayang ini 2 lebih. Yang ada kilo ini terjadi perebutan lahan. Maka ketika dulu kami di pesantren Babunajah, saya senang karena lahannya luas. 3 tahun sudah saya tidak pernah masuk pesantren Babunajah karena kecewa. Ketika lahan untuk anak-anak yang 1000 orang itu tidak muat untuk mereka turun ke lapangan, pihak yayasan masih berpikir untuk membangun ruko di depan. Lehetun karena mau menang. Maka ketika ada kawan-kawan kirim pesan, tuan-tuan dari Temong Babunajah, roba tingkat urut yang patut dan kemudian apa yang ada dulu. Walid marhaban babungan GSMS dan Ustaz nyo na awak kampung dan tuan kena Temong Babunajah bantu dah lembalah nyo hana pasal sini lakin maaf Walid ila nak usah dia Babunajah nyandu berjawab. Kenapa? Karena tidak lagi berfikir bagaimana lahan pendidikan anak-anak untuk bermain, yang mereka berfikir bagaimana lahan yang sempit bisa menghasilkan ekonomi yang meningkat. Kalaulah semua berfikir tentang beton dan uang, suatu saat tidak ada lahan pertanian dan makanan pokok tidak bisa digantikan dengan yang sintetik. Tetap dia harus organik. Hancit padi yang sintetik, tetap dia harus organik. Dan itu yang harus kita kembangkan. Maka hari ini sampaikan saja kepada warga masyarakat, yang kalian tidak sanggup beli lahan untuk bangun rumah yang layak, jangan paksa tinggal di kota. Yang sudah terlanjur tinggal di kota, rumahnya 3 kali 4 lagi kota, dan pulau dan hanya tinggal contoh yang pokok dan biarlah orang kaya beli lahan itu dibuka untuk lahan publik terbuka. Maka sekarang SD ini menjadi sangat tidak layak. Kenapa? Lahan yang sempit. Maka dalam kajian kami tentang SPT ketika ditugaskan oleh Bapak Bupati mempelajari SPT itu dibanding. Ada yang berangkat ke Malang, ada yang berangkat dari Tepi, ada yang berangkat ke Riau. Karena saya tidak ingin bernasib Malang, saya pilih ke Riau saja. Riau. Apa terjadi? Di Riau itu murid-murid sudah merasa membutuhkan lingkungan sekolah karena pusat kota Riau yang sempit, mereka tidak punya lahan untuk bermain kecuali di sekolah. Ternyata di lahan sekolah itu ada masjid. Bukan musola, masjid. Sampai mereka laksanakan Jumat di lingkungan sekolah. Cuma saya tidak menggugat dari sisi fikihnya. Tidak sah Jumat di lingkungan sekolah. Ada nilainya. Hanya anak-anak murid yang datang untuk belajar pada waktu pagi dan mereka salat Jumat di tempat tersebut. Tidak memenuhi syarat. Cuma jangan sampai kita studi kita berhasil, mereka gagal. Jadi jangan pegang dari sisi fikih aja. Bukan jauh doanya. Akan ke bawah sama jenis ulama di tempatnya. Tapi intinya di lahan SMA itu bisa menampung pembangunan masjid. Kalaulah kita bangun masjid di SD Pertiwi Lam Garutnya, penuh masjid ada di gula. Kita di gula masjid. Itu baru masjid, belum ruang bermain. Mereka punya kantin yang representatif. Bibit duduk santai di kantin. Mereka punya lapangan bola, mereka punya lapangan voli, punya lapangan basket. Mereka punya ruang seni untuk aula, main gitar yang kena main musik. Semua keinginan mereka tertampung di lingkungan sekolah. Apa kata kepala komiternya yang ikut hadir bersama kami, kebetulan pengusaha, bahwa anak-anak kami hanya diwajibkan hadir ke sekolah sampai hari Jumat. Tapi hari Sabtu mereka tetap mau datang ke sekolah. Karena kawan yang mereka cari ada di sekolah, fasilitas yang mereka inginkan ada di sekolah. Hanya pula Sabtu, tapi Sabtu lebih lagi jauh lah. Kenapa? Karena fasilitas sekolah memadai. Maka komitmen kita menjalankan SPT di Aceh Besar dengan harapan pemerintah memfasilitasi sekolah-sekolah itu bukan hanya ruang belajar,
ada kantin yang representatif, ada ruang bermain yang representatif, ruang atraksi seni yang representatif. Maka sekarang kita masih punya kemungkinan untuk perluasan ke samping kanan dan kiri. Dan alhamdulillah pun reduh ribe yang tanah nyopat bab bini pekanan baru. Ngeci jak kampung ni cakap pun reduh di mongtoh ribe ni dia jepai ikut datang ke tempat di bawah ni. Ternyata tanah Cekung sudah lebih mahal daripada tanah Lambaru. Padahal sedianya pertama dia Cekung. Kami baru saja membebaskan 3.000 meter lahan. Itu masih dijual dengan harga tanah 2 tahun yang lalu 300.000 per meter. Nyan 2 tahun berikut. Karena kebetulan yang punya tanah itu seorang wanita janda tidak punya anak. Beliau berpikir untuk apa tanah ini? Sudahlah Pak Ustaz, ini kami jual untuk santri saja tapi dengan harga 2 tahun yang lalu. Karena 2 tahun yang lalu ada orang yang tanahnya kena proyek tol berencana membeli, tapi salah hitung-hitungan harga. Dia pikir 260 juta seluruhnya. Rupanya 260 juta tersebut untuk per meter. Maka kami hitung 300.000 per meter, 260.000 per meter. Kami hitung 300.000 dengan menimbun tanah yang rendah tersebut. Nyai cakap untung boleh masih jual dengan harga 2 tahun yang lalu. Jino, cakap yang menyebab ini jalan 3 juta kilometer yang dah mahal tak? Cakap menyopat di Pasir Lambaru yang bab bineh bukan Lambaru, bab bineh boleh titik tempat ubi umat Islam janji Nabi boleh dah lebih betul. Dia ngomong tu. Jangan lupa orang tu tanda baru mafiah. Lembang ke untuk perluasan santri maupun mafiah. Murid-murid yang mau kenal yang mau maupun mafiah begini. Nyok provokasi. Mahnya hanya digrokian waktu umri. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, momentum kita sangat tepat karena terhib Ramadan. Kata Nabi, di bulan Ramadan tersebut amal ibadat dilipat gandakan pahalanya. Man fa'ala khislatan minan nawafil kama fa'ala fariidatan fima siwahu. Orang yang melakukan aktivitas ibadah sunat di bulan Ramadan seperti melakukan kewajiban di bulan yang lain, dan yang melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan seperti 70 kali lipat di waktu-waktu yang lain. Maka orang Arab di bulan Ramadan itu menjadi sangat dermawan. Yang wajib zakat bulan Syaban geprek fiat bulan Ramadan. Yang wajib zakat bulan Syawal bulan Zulkaidah ke awal bulan Ramadan, mengambil berkah bulan Ramadan. Mereka mendadak menjadi semuanya sangat dermawan. Kami yang mahasiswa merasa sangat terberkahi karena untuk sahur dan buka puasa sangat hemat, tidak perlu masak. Maghrib kayak ke masjid karena hidangan buka puasa. Nyanti menyelti lemah tiunda kabar pai. Kamu cila-cila tempat puan rumah dan betul tu. Moya si manok lagi bab kali 2 kali lipat orang. Mereka menjadi sangat dermawan. Untuk makan sahur datang saja ke masjid, sangat dermawan. Tapi di Aceh besar bulan Ramadan maghrib masjid kosong. Kalau kosong masjid di bulan Ramadan di waktu maghrib, saya yakin kesalahannya ada pada ibu-ibu. Kenapa? Karena menu buka puasa di rumah sangat nikmat. Maka supaya masjid kembali penuh waktu maghrib bulan Ramadan, tolong kepada ibu-ibu, bila ada yang laki-laki buka puasa di rumah, berikan air putih saja. Cleo hijau. Hai ibu ni mohon pakcik, ibu ni mohon tak masjid. Ada tak masjid. Mai ni buka puasa rumah dia putih kan. Mau punya umur ibu ni mohon saya nak tepuk jam masjid. Nya insya-Allah masjid akan penuh di waktu maghrib. Maka dulu saya membuka masjid dalam tengah. Itu posisi yang sangat strategis. Menjelang buka puasanya kecepatan motor 100 km per jam. Menyokontrol rumah akhirat tu. Silakan. Ketika diundang ceramah Ramadan, bertanya, kenapa tidak memanfaatkan posisi strategis ini untuk menarik orang-orang yang buru-buru pulang rumah buka puasa untuk berhenti di masjid. Pasang pamflet, niang kalau perlu spanduk, tersedia buka puasa gratis. Mintanya orang Aceh ni, Aceh Kapri, Gambi banget. Terus Gambi banget kena Kapri kan. Tersedia buka puasa gratis. Begitu saya turun dari mimbar, ditanya oleh orang bahagian, mami yang terpegat buka puasa gratis, tengok pada minta belanja. Pada minta belanja.
Dan pegang kuih kalau ada buka puasa. Hai bu ni bu, sama pegang punya bu. Lem pegang buka puasa. Mineralnya tambah kotak, mineral gelasnya. Peluk 8 pon tambah kotak, 15 lebih. Lepuk di bed 2 kotak, kaji buka puasa tentu lalu tinggal mau kerma dulu ina 2 kilo. Menan truk hotel buka puasa, JP baju bawa kerma tu main murid. Ini yang dia bu bacin, anak pegang baju bu, buka puasa. Baju bu rumah nanti. Maka masjid akan ramai dan baru orang mau singgah buka puasa di masjid dan pulang ke rumah untuk makan apabila salat Isya bulan Ramadan tidak jam 8. Maka Arab Saudi orang paling disiplin salat Isya berjamaah di awal waktu, khusus bulan Ramadan ditunda azan Isya ke jam 9 waktu Arab Saudi. Padahal Isya disantap jam 8. Nyo umrah tip bulan haji tip contoh gede botewo kena ana mah tu. Kadang-kadang kibat ibadat kau. Ternyata di Arab Saudi khusus bulan Ramadan ditunda azan Isya karena mereka tahu orang yang mau salat Isya dan tarawih baru selesai makan makanan berat. Perle doa. Ini yang dia Aceh, baik terpegang dan doa, menggendut dan dibit-bit. Dari Allah. Maka kita ulang. Jadi, kalaulah memberi makan orang yang berbuka puasa ada fadilah, man aftara shaiman falahu ajruhu min ghairi an yanqusa min ajri fa'ilihi syai'an. Barang siapa yang memberi makanan berbuka kepada orang puasa, dia dapatkan pahala puasa orang tersebut dengan tidak mengurangi pahala pelakunya sama sekali. Menyebutnya puasa itu purau, tok pahala itu berubah. Supaya pahala agama dan tanggung buka puasa orang-orang yang membutuhkan. Paling tidak perlu di masjid. Jok rumah. Pak PKM nyo dari lentuan untuk leto hurau nak terima buka puasa leto kilo. Perapi dalam curau atau api leto hurau terserah. Pokoknya nyo leto kilo aja. Ubi naurun yang buka puasa, yang insya-Allah punya pokok pahala. Jino kan naurun kaya yang hubungi lentuan. Ustaz di pesantren Babul Maghfirah di Kota Madya cekeun dan kegiatan ini Ramadan. Landanya hotel Pak. Menyana Ustaz dan kanit untuk bantu biaya buka puasa di urut 3 juta. Leher tu urut 2 juta. Menyana dia leher urut 7 juta dalam. Harga. Sudah ada orang kaya yang berpikir. Tapi setinggi apapun fadilah memberikan makanan berbuka kepada orang puasa, pahalanya hanya sekali. Karena itu kalaupun pahalanya mengalir, hanya mengalir sekali. Setelah dimakan mengalir ke septic tank. Tapi pahala yang paling besar adalah yang senantiasa mengalir. Shadaqatun jariyah. Natano timete tawakaf. Natano haik tano timete tingkai tawakaf. Maka saya ingat kepada kakanda Profesor Dr. Andalas Nejak Pak Masjid Tentegon Nejak provokasi masyarakat. Dan yang bagaimana dokter? Belum profesor waktu itu. Ada rumah di samping masjid sudah lama kita lobi untuk bisa dijual, dijadikan lahan parkir. Dan alhamdulillah akhirnya luluh hati pemilik rumah bersedia untuk dijual. Hanya warga membuka kenapa nilainya tinggi sekali. Per meter hampir 4 juta rupiah. Bahkan mau panitia yang penting ikan bulan tu alhamdulillah. Tapi masyarakat itu apa yang mahal kan? Maka saya datang ke Masjid Baitur Rahmah untuk provokasi itu. Jangan melihat luas tanah dengan bangunan rumah, tapi lihatlah nilai sejarah yang dihilangkan oleh anak turunannya. Ia ganya tinalai, ganya tinalai, cik ganya tinalai. Punya tinggal kamu kerabatnya ke asal usul turunannya melihat. Tapi puluhan generasi sejarah itu rela untuk dihilangkan asetnya menjadi milik masjid demi masjid punya lahan parkir. Awak dah dijak bukan hai-hai tengok. Haik nubdo timete le juta tengok, nubdo tijengkai lihat tengok berbeza. Lah lahan masjid. Lihat juta tengok lagu. Ni apa tu mau berbeza ni lagu. Nah, dah buat ni. Selesai. Maka sekarang Baitur Rahmah, Kampung Keramat sudah punya lahan parkir. Nyen rumah kok diratakan. Maka yang paling sulit dari benak kita adalah menghilangkan sejarah. Kenapa kita perlu pertahankan SD ini? Ada solusi lebih bijak untuk punya lahan luas. Pulau SD nyoba pun lain. Iyung tanahnya je dah pada hektar dia jaga. Tak pernah jaga kan. Jadi SD berdiri jaga pada nama. Untuk sekedar bangunan. Tapi kenapa kita pertahankan? Kamu boleh mempunyai dana bagi karena prinsip sejarah. Ustaz Irawan kerja kena kata fikirnya sekolah ada ni pun.
Kena nitik pun bagi guru tengoknya. Kena mudah tinjau bapak berai tengoknya. Bahkan tengku cuaca kejadian tengok. Ingat dengan tengoknya. Pernah itu ingin dari dulu tengoknya. Sejarah ini yang paling mahal, bukan tanahnya, bukan lokasinya. Maka oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk berpartisipasi. Jangan kayak pulau terjadi lagi doang. Nyampai nak umur, lalu lahir provokasi. Yang tempet rumah, nak pulau tak ngomong. Untuk muncul tanah lain di Pak Langgi bawah panah. Sehingga gitu. Tapi harus boleh sistem bangun harta yang juga ada. Antara demo yang ini. Menyai barang dia demo. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kita memanfaatkan momentum bulan Ramadan untuk memancing para dermawan. Tapi ingat, memancing bukan minta sedekah. Karena saya paling tidak setuju kita meminta-minta. Dan alhamdulillah kita haji besar dengan ego asal luhur penuh. Mencam dan jaga untuk anak-anak kita. Ngecijak mulai dari perbatasan Setabat, Besikang, sampai ke bawah Aceh, sampai ke Riau Singkit. Yang Aceh ke tepi dari acara ini mengalir-ngalir dengan drama dan jalan. Pakai jaring tak? Tetapi di Aceh besar steril. Kan hanya berlepeng, berlep, tapi timbung lebih mahal lepeng. Bak mati itu daripada yang lagi. Maka hanya bak jalanan Aceh besar, orang yang duduk drum bak jalan untuk lagi dekat. Kecuali di perbatasan Aceh besar, timur dan barat. Di timur kilometer 75, di barat kilometer 57. 75. Yang kampung pun nanya. Ni cikalah kilometer 57 boleh. Kalau tidak kalau lewat lah. Puding. Lewat Puding kilometer 57 sudah berapa? Macam ni kira kilometer 75 di Pak Sandra ni ada. Menyohai tidak darah ni itu mungkin yang lagi dekat pada dia. Yang kalau pegawai putih. Yang sampai pada acara ini karena perbatasan. Penunjuk pengkawannya atau hidup kan ya. Baik dia pedang drone mati pada jalan. Acara ini banyak kampung. Maka menyelau rencak lagi di haji dia pada kampung. Kata saya kau acara ini. Baru tengah leduk bawa orang solong dengan serok Musa acara ini. Terus orang pakai baju lagi tu, kita apa pada ero. Buku pia pakai baju buku pakai jatuh pakai ridak. Mungkin nak lupa ridak sampai sama tamunya. Kemudian amplop dua orang di kerajaan tengok di kerajaan. Menang bijak orang yang bijak pak bijak lain, lepas tak pak pengusaha ni cik kata. Acara ini bukan. Acara berat. Nyandung dekat. Maka kehormatan bung dengan acara ini pada negara. Ada umat itu, pak mati itu. Yang baik dan negara. Maka ni ceritanya bawa saya kawan. Padu utek kalau mudurinya, padu utek kalau jauh jatuh, padu utek dalam negara. Makanya yang ada lagi ini boleh kena. Boleh kena. Habis periode Pak Jelani Ahmad di Kesekda, gudang dan khutbah Jumat ke Masjid Al-Munawwarah yang bawahnya itu Kepala BKM. Menang dan khutbah Jumat itu dawangan dengan para pejabatnya. Dan tanya Pak Ganyan ketika kat masjid, Pak, selamatkan kita sekda acara ini. Padum nak proposal ditanggung dari Bapak Mafiah itu. Hana Ustaz. Menyangkung tahun dengan Ibu Eliza satu di Jabal dari beliau wakil bupati menjadi wali kota Banda Aceh. Di malam perpisahan beliau keluar dari pendopo. Hadir dengan promoh dari wakil wali kota Jito. Hadir kepala-kepala kita. Lalu undang kenapa? Lemah di turunnya betul. Orangnya berfikir itu tahun hari mana mengaku dah ada pondok-pondok lebih. Jika tentu tanya barang. Tinamar dan jid wakil wali kota Banda Aceh. Padung kau nak kita tahu barang. Anak Ustaz. Padung kau nak telefon barang. Anak Ustaz. Tok dia telefon lebih. Supaya orang tahu bahawa Ampung cakupnya negara. Bak mati itu yang baik lagi. Maka ada pengapa usaha-usaha Alexandria Bogor Mafia. Jangan gara-gara to dengan Ustaz Irawan, to dengan Gubernur, to dengan Kepala Dinas Pendidikan, nampakkan untuk ajukan proposal. Dia pegang modal je, tapi baik pegang kota amal dengan baik pegang proposal pejabat. Dia pegang duit je. Mesti kalau baru tahu pegang duit. Hana kota amal, hana dijaga dulu. Jangan sampai kenduri itu berubah dari konsep kenduri menyedekahkan makanan menjadi distribusi makanan. Cok di rumah lain, salurkan ke rumah lain. Supaya terjaga lambungnya macam itu. Maka ini kehormatan kita haji besar. Maka mudah-mudahan
saya berharap pemimpin gaji besar, pejabat gaji besar dalam musrenbang itu sudah terpenuhi semua keinginan masyarakat. Tidak perlu lagi Pak Uci payah aja berada ajak lagi. Nyo perlu aja ngomong-ngomong. Tenyo kan ada perlu ngomong lagi. Kemudian hantar lagi tapi lawin dinasnya ibu no cara buka proposal sudah ya di urang. Oleh berarti kita maka datanglah lihat apa kebutuhannya, langsung salurkan anggarannya. Jangan ajarkan mereka untuk meminta dan jangan ajarkan anak-anak kita untuk meminta. Kenapa? Karena kehormatan adalah pada saat kita tidak meminta, tapi tidak oleh. Maka alhamdulillah DS di Garut hanya tidak ajukan proposal, cuma diundang saja untuk silaturahmi. Karena ditegur oleh Kepala SD Fati Garut bahwa dengan silaturahmi akan mudah rezeki. Nyobet hampir salah hari-hari gara-gara ada nyoba. Maka mudah-mudahan keinginan cita-cita baik untuk anak-anak kita di masa akan datang akan terwujud. Lingkungan pendidikan yang benar-benar organik, sesuai tempat bermain, kena gelok-gelok yang bola dengku lagi no, kena semayang lagi no, punya berdaya tak pernah aci, yang lemah aja gitu, karena yang lemah aja banyak bola aja no. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, dalam datang yang ceramah malam ibu follow Allah, dia tak follow Allah lewat Allah ibu. Yang juga tak provokasi, habis lagi nih dicabut. Jadi sekedar untuk saling mengingatkan dan saling berbagi pada siang hari yang berbahagia ini dalam rangka tertib Ramadan, pesan yang ingin disampaikan. Yang pertama, berpikirlah untuk kehidupan generasi yang akan datang yang organik. Mereka punya lahan bermain, lahan sekolah, lahan pendidikan dan tempat stres untuk bercampur. Yang kedua, ajarkan anak-anak kita tentang makanan yang organik. Wajib koding bawa manuknya biar kuneti baju, yang putih baju. Yang ketiga, ajarkan anak-anak kita bahwa setinggi apapun pendidikan mereka, kalau komunikasi tidak baik, mereka akan gagal dalam masyarakat. Akan gagal. Bukan profesor doktor kalau tidak lancar komunikasi tidak akan pernah dipakai. Maka saya merasa beruntung diajak di MPD, nah aku itu. Ilmu kaput loput umumkan. Sampai uronyo hana unyong kami dan yang ijazah lembut. Maka LC panadanya kan LC karena S1. LC panadanya karena nanggapung lam alujud. Tapi bukan hana ijazah, ilmu pejabat pun. Betul. Menyo rapat paripurna di PRK Aceh Besar. Yang penduk menyo peradilan duk diatur di bupati. Karena mewakili MPD. Duk dia tu, walaupun mewakili dia kan. Kali tak dua kali je, nak hambung dah bukan lama. Barulah di situ saya terjadi menyebutnya Ustaz Irawan terjebak sejak kena pahwa telefon pula. Ia merasa beruntung karena ada people in. Iya. Naung dalam. Bukan kena tentu gawe tanjang. Nanti dia nak urang bermuka. Alhamdulillah maka dia tak lagi. Ustaz Irawan hana cerong ya, hana people in. Karena urang dalam. Awal dia rupanya hana urang. Ajarkan anak-anak kita untuk lancar berkomunikasi dan dimulai dari kita berkomunikasi dan bertutur dengan baik dan benar. Yang keempat, pendidikan itu sekolah hanya menyempurnakan yang tidak ada di rumah. Pendidikan yang utamanya adalah di rumah. Maka Ahmad Syauqi Sultanul Syu'ara menyatakan, al-ummu hiyal madrasatu in aqdatta jailan tayyibal a'rafi. Ibu itulah guru yang sebenarnya. Ibu itulah lembaga pendidikan yang sebenarnya. Bila engkau mempersiapkan para ibu, maka sungguh kalian telah mempersiapkan generasi yang tinggi budi pekertinya. Tapi sayangnya di negeri ini, para wanita tidak dipersiapkan menjadi ibu. Wanita dipersiapkan untuk menjadi babu. Yuyak itulah bicara, tengok kamu tentu gereja. Kalau yuyak itulah bicara, tengok wujud tadi dianggap bicara. Maka pendidikan ada di rumah. Baru kita tahu sejak pandemik, ternyata mendidik anak tidak mudah. Berakan guru sekolah tajuk terkena tajuk tanpa ada keroyok bahkan anda tidak cukup tiba. Ketika pandemi anak-anak harus belajar di sekolah, harus belajar di rumah. Baru dalam video yang viral, seorang ibu-ibu mengajar 2 orang anaknya di teras rumah. Belum 1 menit video berjalan durasinya, tiba-tiba keluar jurus kungfu tendangan tanpa bayangan. Kau belum timinat, kau mana dia? Yang anak kandung kerok, lahir kerok, bimong kerok, berayu kerok. Ini anak yang minta kan, anak kandung kan, anak mau kan. Maka di sekolah itu enggak ada anak kandung, enggak ada anak tiri, yang ada anak orang. Anak dan ibu, anak dan bayi, bro, pakai kan, tapi tidak ada kasus guru yang menempelin anak sampai mati.
Tapi ada kasus di Jakarta, ayah dan ibu kandung memukul anak sampai mati. Baru orang sadar tentang bagaimana menghargai guru. Maka ibu-ibu lebih wajar menjadi guru daripada bapak-bapak. Karena rata-rata orang yang ibunya seorang guru lebih berhasil daripada yang ayahnya seorang guru. Kenapa? Karena ibu yang guru sambil mengajar anak orang lain sempat mengajar anak sendiri. Bapak yang guru sibuk mengajar anak orang lain, tidak sempat mengajar anak sendiri. Yang contoh yang berapa? Ibu berusaha juga menurut apa yang tahu dididik. Maka persiapkan generasi kita menjadi orang-orang yang sukses. Dan ingat yang terakhir, kesuksesan jangan diukur dari pencapaian materi. Kesuksesan jangan diukur dari pangkat dan jabatan. Kesuksesan diukur ketika kehadiran Anda bermanfaat untuk orang-orang yang di sekitarnya. Artinya kalau dia nyogok ketenang, maka insya Allah yang sukses. Kenapa? Karena definisi sukses di kedua adalah consumer satisfaction. Ketika orang yang dilayani merasa puas. Jadi dokter pasien puas, jadi pedagang pasien puas, jadi pejabat rakyatnya puas, maka Anda sudah sukses. Tidak harus kaya. Tapi ketika orientasi sukses adalah kaya, mengenal-kenal rumah ganja itu, insya Allah tak kaya. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian sekedar provokasi dari saya pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan pengingat bagi saya pribadi.